Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Arindika Jaya Subekti, Notar 1902053, nomor absen 02. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Prima Aditya Safira, Notar 1902288, nomor absen 17. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Reni Clara Angelina, Notar 1902303, absen 18. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Royal Ramasarul, nomor Taruna 1902326, nomor absen 21. Gerakan massa. Apa itu gerakan massa? Menurut Cartwright and Gender 1968, Lewin 1948, kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, sehingga menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Kelompok juga dapat diartikan sebagai interaksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan dalam membantu tiap anggota di bidang tanggung jawabnya. Selanjutnya, apa itu massa? Menurut Gustav Le Bon, yang dapat dipandang sebagai pelopor dari psikologi massa, bahwa massa merupakan suatu kumpulan orang banyak yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan, yang berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu, karena minat dan kepentingan bersama yang sementara pula. Dapat disimpulkan secara umum bahwa massa adalah suatu bentuk kumpulan individu-individu. Dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi, tidak terdapat adanya struktur, dan pada umumnya massa berjumlah banyak dan berlangsung tidak lama. Terakhir, gerakan massa. Gerakan massa adalah gerakan yang terdiri dari banyak orang yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama yang menyangkut semua persoalan terkait kehidupan banyak orang. Kemudian yaitu jenis gerakan massa. Menurut Danjigers, gerakan massa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, gerakan massa progresif. Pada gerakan massa progresif, di dalamnya terdapat perombakan terhadap norma lama atau yang sudah lebih dulu ada, yang kemudian akan dibentuk menjadi norma yang baru, atau dengan kata lain, memperbaharui norma yang ada. Yang kedua, gerakan massa status quo. Berbanding terbalik dengan gerakan massa progresif, pada gerakan massa status quo justru lebih mempertahankan norma lama dibandingkan dengan membuat norma baru atau memperbaharui norma yang ada. Jadi, gerakan massa status quo lebih bersifat konservatif. Dan yang terakhir, gerakan massa reaksioner. Berbeda juga dengan gerakan massa progresif dan gerakan massa status quo, gerakan massa reaksioner lebih bersifat lunak atau fleksibel. Tidak terlalu adanya ketegasan yang digarisbawahi. Adalah tidak terganggunya golongan yang ada atau tidak meruginya golongan dan anggota di dalamnya bersikap untung-untungan. Selanjutnya yaitu tahap gerakan massa. Tahap gerakan massa berawal dari individu-individu yang saling bertemu dan kemudian terbentuklah suatu kelompok atau objek yang menyebabkan mereka berkumpul. Kemudian dari kelompok tersebut mereka akan memiliki kesamaan sehingga terbentuklah massa audiens.
Masa audiens merupakan masa yang pasif yang memiliki kesamaan yang sama. Dari masa audiens tersebut, terjadilah interaksi sosial, yang pada akhirnya terjadilah persamaan motif atau kepentingan dalam kelompok tersebut. Kemudian, ketika situasi terangsang atau memanas, maka tahap selanjutnya yaitu terjadilah crowd, atau masa yang emosional dan spontanitas yang mengakibatkan muncullah pemimpin secara spontanitas, yang tidak ada sebelumnya. Ketika semua tahapan sudah terjadi, maka muncullah masa yang disebut masa mob. Masa mob adalah masa yang bersifat rusuh, perusak, penyerang. Menurut Young tahun 1958 dan Brown tahun 1969, mob adalah salah satu bentuk dari masa yang sangat emosional dan bertindak agresif, serta anarkis terhadap sasaran atau objek tertentu secara langsung. Orang-orang yang berada dalam mob memiliki rasa permusuhan dan amarah tersebut pada objek-objek atau sasaran-sasaran tertentu, baik orang maupun harta benda. Tingkah laku mereka terarah hanya pada satu tujuan, yakni menyerang dan membahayakan korban, atau menghancurkan dan merusak harta orang lain. Sangat kuat dan dapat mengekspresikan amarah dan permusuhan. Tahap selanjutnya yaitu terbentuklah masa riot setelah masa mob. Masa riot adalah masa marah dan tidak terkendali, yang memungkinkan amukan massa dan huru-hara. Jadi terjadilah massa yang satu dengan aparat keamanan atau massa dengan massa yang lainnya. Sebagai salah satu bentuk dari masa riot, pada dasarnya sama dengan mob, yakni melakukan aksi-aksi kekerasan dan anarkis. Emosi para anggota riot pun pada umumnya dikuasai oleh amarah dan permusuhan. Meski tidak jarang, di antara mereka ada yang senang karena dapat memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka. Namun berbeda dari mob, aksi-aksi riot biasanya berskala lebih luas, menyebar secara tak terkendali, jangka waktu kekerasannya lebih lama, kurang terarah, dan seringkali tidak memiliki pemimpin. Kemudian yaitu, apa yang menjadi penyebab dari gerakan massa ini? Salah satu pandangan berpendapat bahwa manusia itu merupakan individu yang mempunyai dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan yang pada prinsipnya membutuhkan pemuasan atau pemenuhan. Tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua dorongan atau keinginan itu dapat dilaksanakan secara baik. Dorongan atau keinginan yang tidak memperoleh pelepasan, terdorong dan tersimpan dalam alam bawah sadar, yang pada suatu ketika akan muncul kembali di atas sadar bila keadaan memungkinkan. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Freud bahwa struktur pribadi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Das Es atau Deit, yaitu berupa dorongan-dorongan yang pada dasarnya dorongan-dorongan tersebut membutuhkan pemenuhan, ingin muncul dan ingin keluar. Yang kedua adalah Das Ich atau The Ego, yang merupakan sensor untuk menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya, terutama dengan norma-norma. Dan yang ketiga yaitu Das Uberik atau The Super Ego, merupakan kata hati yang berhubungan dengan moral baik buruk. Atas dasar uraian di atas, dapat dikemukakan salah satu analisis mengenai perbuatan massa adalah berdasarkan atas faktor psikologis yang mendasarinya, yaitu orang bertindak dalam massa atas dorongan-dorongan yang muncul dari bawah sadar yang semula ditekannya. Karena itu, bila banyak hal ditekan merupakan suatu pertanda yang kurang baik, sebab pada suatu waktu dapat muncul di permukaan bila keadaannya memungkinkan. Salah satu bentuk adalah dalam massa. Pembahasan selanjutnya yaitu agresivitas gerakan massa radikal. Menurut Myers, pada tahun 2010, agresivitas adalah perilaku yang memiliki maksud untuk menyakiti seseorang baik secara fisik ataupun verbal. Menurut Kokarov, pada tahun 2003, agresivitas sebuah perilaku yang berhubungan dari mengamuk hingga melakukan tindakan kejahatan, termasuk marah, permusuhan, gampang marah, dan impulsif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agresivitas adalah perilaku yang memiliki maksud untuk melukai dan menyakiti orang lain.
baik secara fisik ataupun verbal, sehingga menyebabkan kerugian pada kerusakan bahkan dapat memunculkan perilaku antisosial. Radikalisme merupakan bentuk paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial politik dengan cara kekerasan. Radikalisme memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan sampai ke akarnya, dan untuk merealisasikan usaha ini mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Kemudian faktor yang menjadi penyebab gerakan radikalisme yaitu yang pertama, faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha keras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melibatkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika kelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya, atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Faktor yang keempat yaitu faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya, padahal pihak tersebut menyebabkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Faktor yang kelima yaitu faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci dan rasa dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi orang lain. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan,